termasuk pelajaran dan faedah ilmu yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Di antara pelajaran itu yang pertama bahwa kisah ini menunjukkan keutamaan ketaatan kepada Allah dan cinta kepadanya ketika dibuktikan dengan selalu mengutamakan ridho Allah daripada ridho siapapun. Ini nampak pada ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau ketika diuji untuk hijrah, di mana hijrah ini berpahala sangat besar, luar biasa, karena ini termasuk hijrah pertama di muka bumi, yaitu hijrahnya Nabi Ibrahim dari Irak ke Syam, yang itu perkiraan jarak adalah kurang lebih 1000 kilometer. Dan ujian hijrah ini dia dapatkan setelah beliau dilemparkannya beliau ke dalam api. Kemudian ayat-ayat yang kita baca yang mengisahkan kisah yang telah kita ikuti tadi, ini adalah maksud yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ini adalah putra beliau Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ishak. Nabi Ishak juga putra Nabi Ibrahim yang terlahir ketika Nabi Ibrahim usia 99 tahun. Dan ini yang rajih, jadi tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa yang disembelih itu Nabi Ishak. Kemudian kecintaan pada Allah harus dikedepankan daripada kecintaan kepada anak dan istri. Itu nampak sekali pada sikap Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat mencintai istri dan anaknya, tapi lebih mencintai Allah Ta'ala, terbukti taat kepada Allah, memilih lebih taat pada Allah ketika harus meninggalkan istri dan anaknya di Makkah, dan juga pada saat diuji untuk menyembelih putranya. Kemudian yang keempat, orang beriman pasti diuji keimanannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa maksud dari perintah menyembelih di sini adalah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, untuk menyembelih putranya, di mana perintah ini tentu amatlah berat. Itulah ujian bagi Nabi Ibrahim untuk membuktikan kalau beliau benar-benar murni mencintai Allah, dan akhirnya Allah pun menjadikan beliau sebagai kekasihnya yang sangat dicintai seutuhnya, karena telah membuktikan tanda cinta yang sempurna kepada Allah. Ini ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebutkan dalam kitab Al-Mantiqiyyin halaman 517. Kemudian kisah yang telah kita ikuti menunjukkan wajibnya taat dan berbakti kepada kedua orang tua,
selama dalam kebaikan, dalam ketaatan atau dalam kebaikan. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian yang keenam, bahwa mimpi para nabi itu wahyu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ru'yal anbiya fil manami wahyu. Mimpinya para nabi dalam tidur itu adalah wahyu. Karena itu ketika Nabi kita Muhammad SAW mimpi bahwa didatangi malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menggendong bayi dan ditunjukkan kepada Nabi dan dikatakan kepada beliau ini adalah calon istri. Dan ternyata bayi itu adalah bayi Ibu Aisyah. Maka disampaikan kepada Abu Bakar. Setelah Abu Bakar menawarkannya kepada Nabi bahwa dulu aku pernah mimpi ditunjukkan bayi dan dikatakan ini adalah istri. Jadi Nabi tidak mengungkapkan sebenarnya kecuali setelah ditawari. Kemudian yang ketujuh, dari kisah tersebut disyariatkanlah ibadah kurban. Ibadah kurban yang sampai sekarang alhamdulillah itu Allah tetapkan dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW juga. Di mana Nabi kita memang dalam banyak hal diperintahkan Allah untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Pertama dalam akidah, pokok-pokok agama, beliau diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Wa hawina ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan telah kami wahyukan pada Muhammad agar kau mengikuti akidah pokok ajaran agama Ibrahim yang lurus di atas tauhid, dan dia tidak termasuk orang yang mau bergolong dengan orang-orang musyrik. Kemudian dalam kesabaran Nabi kita juga diperintahkan untuk mengikuti ulul azmi, yang di antara ulul azmi itu adalah Nabi Ibrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kau Muhammad sebagaimana ulul azmi dari kalangan Rasul telah bersabar. Dan kesabaran Nabi Ibrahim untuk taat ini luar biasa. Dan kesabaran beliau dalam menghadapi musibah atau ujian itu juga luar biasa. Kemudian yang kedelapan, orang yang dalam puncak kesulitan akan dibukakan jalan keluar ketika dia bertakwa. Jadi orang yang dalam puncak kesulitan pasti akan diberi solusi jalan keluar yang terbaik apabila dia bertakwa. Dan itu sudah menjadi janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena siapapun itu sampai hari kiamat, siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah beri jalan keluar untuknya, yakni dalam segala masalah yang dihadapinya, termasuk masalah pilihan yang sulit, yang akal ini gak bisa mikir jatuh gimana solusinya. Allah beri solusi. Dan itu nampak pada kisah hijrahnya Nabi Ibrahim. Mulai dari beliau diusir dari negerinya, terus hijrah, kemudian juga ketika meninggalkan istri dan anaknya di Makkah, dan bagaimana solusi Allah untuk mereka.
dan juga pada saat hendak menyembelih putranya diberi jalan keluar berupa tebusan penyembelihan yang besar dengan diberinya kambing pengganti untuk disembelih. Kemudian yang ke-9, ada balasan yang sangat besar bagi orang yang berbuat ihsan dan juga sabar dan taat kepada Allah. Orang yang selalu taat, sabar dan berbuat baik, ihsan dalam ibadah maupun ihsan kepada para hamba Allah, itu ada balasan yang sangat besar yang Allah siapkan untuk mereka. Karena itu kalau kita ingin selalu disayangi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dijaga dan dilindungi oleh Allah, maka jalan kita adalah jalan taat, sabar dan selalu ihsan. Karena Allah menyebut dalam ayat tadi, wa kadzalika nazil muhsinin, itu 2 kali. Pada saat menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim namanya akan terus dibuat harum sampai hari kiamat, ini juga seperti itu. Kami akan balasi untuk orang yang selalu berbuat baik. Kemudian setelah memberikan solusi untuk Nabi Ibrahim dalam kesulitan memilih antara menyembelih dengan ketaatan dan memilih ketaatan, itu juga Allah tutup dengan kalimat wa kadzalika nazil muhsinin. Seperti itu juga kami akan memberi balasan untuk orang yang selalu berbuat